Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bari'ul khalaqi ajma'in. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini bisa dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tidur kita semalam. Kita semua meyakini bahwa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak bangun pagi lagi. Wa ma tasyauna illa insyaallahu rabbul alamin. Sesungguhnya kalian itu tidak punya kuasa apa-apa, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan oleh imam salat subuh kita pada rakaat pertama ayat terakhir, wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Kita semua tidak bisa punya kehendak, karena yang punya kehendak hanyalah Allah Rabbul Alamin. Kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pejuang Islam dari dulu sampai kiamat nanti. Mudah-mudahan para pahlawan Islam ini mendapatkan tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pahlawan yang sekarang ini membela tanah Palestina dari seluruh dunia, baik yang ada langsung di sana berjuang maupun kaum muslimin yang membantu dari seluruh penjuru dunia. Kita lanjutkan kembali kitab Madarijus Salikin. Pertemuan ke-28 ini kita sampai kepada pasal yang berjudul akhlak. Jadi berbeda ya ilmu akhlak dengan akhlak yang ada di sini. Ilmu akhlak itu pelajaran tentang ilmu-ilmu akhlak. Kalau akhlak yang dimaksud di dalam buku ini adalah satu kedudukan, satu maqam, satu pendakian yang mesti dialami oleh seorang muslim atau mukmin yang sedang berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum sampai kepada kedudukan berakhlak ini, maka menurut buku ini ya belum bisa kita secara sempurna berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan lain. Kalau ilmu pengetahuan lain itu membahas sesuatu itu secara berdiri sendiri. Misalnya kalau kita belajar ilmu fisika, kita pelajari hukum fisika, itu sebagai hukum fisika. Misalnya hukum Newton. Terima kasih. Misalnya kita pelajari hukum Newton, yaitu hukum Newton sebagai hukum Newton. Itu tidak lihat bagaimana kaitannya dengan manusia di situ. Semua ilmu pengetahuan itu mempelajari satu topik atau tema secara berdiri sendiri. Bahkan kadang kita satu topik kita batasi dulu. Namanya batasan masalah kalau kita melakukan penelitian. Supaya kita bisa terhindar dari subjektivitas. Tapi kalau Al-Quran justru ilmu itu dikaitkan dengan orang. Jadi ilmu itu tidak ada kaitannya kalau tidak berkaitan dengan orang. Misalnya kalau Al-Quran menggunakan kata man itu menunjuk ke orang, barang siapa man. Misalnya aw man kana maitan fa ahyainahu summa ja'alnahu nuran yamshi fin nas kaman fiz zulumati la kharijim minha. Misalnya ada ayat Al-Quran, kalau saya nggak salah surah An-Nahl ya. Apakah sama orang yang sudah mati dengan orang yang kami sudah hidupkan, kemudian kami jadikan dia cahaya, dan dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi,
dengan orang-orang yang mati tadi, yang berada dalam kegelapan dan tidak ada jalan keluar darinya. Nah, itu ilmu tentang hidup dan mati, tapi dikaitkan dengan orang. Jadi menurut Al-Quran nggak sama orang yang mati itu. Mati maksudnya di sini bukan mati ini ya Pak ya, bukan mati fisik, bukan. Yang dimaksud mati dalam ayat ini orangnya hidup, bernapas, indikator kesehatannya semuanya bagus, tekanan darah, kolesterol semua bagus. Tapi Al-Quran bilang dia mati. Awaman kana maitan. Apakah orang yang sudah mati, maksudnya mati jiwanya, mati. Wah, kata Nabi itu orang banyak orang yang jalan-jalan sehari-hari tapi sudah mati sebenarnya. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Allah hidupkan. Jadi hidup itu ada dua, hidup biologis dan hidup beragama. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli ila idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, itu kan orang sudah hidup nih yang dipanggil. Istajibu, penuhilah. Ya. Istajibu lillahi walir rasul, penuhilah Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila menyeruh kalian lima yuhyikum, kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Jadi ada orang hidup secara biologis tapi mati secara agama. Ada orang hidup secara biologis tapi karena dia beragama dengan benar, maka dia dapat kehidupan kedua. Nah, itulah kehidupan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Al-Quran mengatakan, apakah sama orang yang mati dengan orang yang hidup? Maksudnya orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama secara benar. Nah, akhlak juga begitu. Jadi akhlak sebagai ilmu itu ada namanya ilmu akhlak. Tapi akhlak yang dimaksud di sini adalah orangnya yang berakhlak. Nah, itu harus didudukkan dulu. Jadi kita belajar akhlak dalam kitab seperti ini itu maksudnya supaya kita berakhlak, bukan supaya memahami ilmu akhlak. Memahami ilmu akhlak hanyalah jalan kecil untuk berakhlak. Ya, tetap juga kita mulai dari pengertiannya, kita tetap juga mulai dari ilmunya, tapi bukan itu tujuannya. Jadi arti akhlak secara kata itu, akhlak itu kan bentuk jamak, bentuk tunggalnya nama khuluqun. Khuluqun itu kalau dalam bahasa Arab artinya perangai, tabiat, sifat. Ya. Kalau Bapak Ibu berdoa itu kan ada doanya. Siapa yang hafal doa kalau bercermin? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin. Wah, jarang yang berdoa kalau bercermin. Kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kan begitu doa yang diajarkan kalau kita bercermin. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, penciptaan maksudnya badan kita, fisik kita. Fahassin, baguskan juga khuluqi. Nah, apa yang dimaksud khuluqi? Akhlak. Perangai, tabiat, sifat. Jadi tidak ada ceritanya dalam Islam itu akhlak tidak bisa diubah, nggak ada. Boleh orang mengatakan misalnya pelit itu karena keturunan. Ya mungkin ada pengaruh keturunan juga gen ya. Kalau orang pelit, orang sombong, anaknya sombong, mungkin bapaknya sombong dulu, anaknya pelit, emang dulu kakeknya juga pelit gitu. Ya boleh kita begitu. Nggak tahu ya penelitian sekarang apakah membuktikan seperti itu. Tapi kalau menurut Al-Quran, boleh ada orang ayahnya sombong, anaknya menjadi tidak sombong. Bisa jadi. Karena akhlak itu bisa diubah. Akhlak itu bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan. Ya. Tapi tidak gampang. Akhlak itu bisa diubah tapi tidak gampang. Sulit. Mengapa? Karena yang dimaksud akhlak itu adalah sifat atau tabiat yang sudah apa namanya? Iya, sudah ngahiji kata orang Sunda. Sudah menyatu dengan jiwanya. Susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Al-Ghazali mendefinisikan akhlak itu adalah sifat yang sudah tertanam di dalam jiwa. Jadi sudah melekat dengan jiwa. Dan dia kalau keluar jadi perbuatan,
Jadi sifat ini kalau keluar jadi perbuatan. Misalnya orang pelit itu kalau keluar jadi bakhil. Ya, pelit jadi bakhil. Karena sifatnya pelit, perbuatannya bakhil. Kalau ngasih sedikit atau ngasih pilih-pilih dulu yang nggak baik baru dikasih ke orang. Nah, itu bakhil. Kata Imam Al-Ghazali, jadi akhlak itu sifat yang melekat di dalam jiwa, dan kalau muncul jadi perbuatan itu spontan, tidak pakai mikir. Tidak pakai mikir. Kalau ada orang keluar perbuatannya itu baik tapi pakai mikir dulu, lihat-lihat dulu orang kiri kanan, lihat dulu apa akibatnya, itu bukan akhlak. Ya. Itu kemungkinan besar karena rekayasa, didesain. Ya mungkin karena ingin dilihat orang, mungkin karena hatinya, kondisinya lagi, moodnya lagi bagus. Ya. Tapi kalau moodnya nggak bagus, muncul aslinya. Nah, jadi aslinya ya akhlaknya yang asli itu. Bukan kalau lagi, karena ada orang kalau moodnya lagi bagus, bagus juga dia perbuatannya. Kalau moodnya lagi kurang bagus, emosian, marah-marah, nggak terkendali. Nah, akhlaknya itu yang muncul aslinya itu. Nah, itu kata para ulama. Jadi akhlak itu adalah satu sifat yang melekat di dalam jiwa kita, yang kalau dia keluar jadi perbuatan, keluarnya itu spontanitas, tidak pakai ada jeda, nggak ada jedanya. Iya. Kan biasa kita lihat tuh Pak, kalau ada orang ringan tangan, emang dia akhlaknya itu ringan tangan. Iya. Dia. Lihat ada orang butuh bantuan, langsung bantu, tidak pakai mikir dulu. Ada orang butuh bantuan, dia nanya siapa? Pak ini, Pak X. Oh ini yang kemarin dia kurang bantu dia ke saya itu. Nah, jadi dia pakai proses dulu. Mohon maaf saya nggak bisa bantu. Tapi kalau orang sudah akhlaknya ringan tangan, rajin bantu orang, ya dia spontan. Nah, itu namanya akhlak. Ya kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu perbedaannya. Pasal ini dimulai oleh Ibnu Qayyim dengan ayat Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq. Ya Allah Subhanahu wa taala memuja dan memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini, sungguh Muhammad engkau la'ala berada di atas khuluqin akhlak azim yang agung. Jadi nggak ada lagi akhlak di atas akhlaknya Nabi. Kalau orang bicara manusia, bahkan malaikat pun kalah akhlaknya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri pribadi Rasul itu ada teladan yang sangat indah, yang sangat bagus. Dan teladan yang bagus itu oleh Nabi dikatakan adalah akhlak. Ma buistu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke muka bumi ini kecuali supaya menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Jadi teladan yang paling harus kita contoh dari Nabi itu adalah akhlak. Ini itulah tujuannya beliau diutus, dan itulah rahmat alam semesta. Akhlak Nabi itu adalah rahmat bagi alam semesta ini. Dan bagi dakwah Islam Bapak Ibu, dakwah Islam di seluruh dunia ini, akhlak ini sangat penting. Karena akhlak inilah yang bisa menyebabkan umat di luar Islam tertarik kepada Islam. Kalau iman, akidah kan dia tersembunyi di dalam dada kita, orang tidak lihat. Tapi kalau akhlak dilihat, maksudnya orang di luar Islam nih, dia lihat akhlak kita, akhlak umat Islam. Kalau akhlak kita baik, karimah, mulia, maka semakin banyak orang di luar Islam yang tertarik kepada Islam. Seperti perang sekarang di Gaza, banyak orang masuk Islam di Barat gara-gara melihat akhlak daripada tentara atau pejuang Hamas. Karena kalau pejuang Hamas nangkep orang Israel, orang-orang Israel ini dijaga baik-baik di tahanan, kasih makan, kasih minum. Sebaliknya kalau
orang Palestina digeruduk, dibawa oleh tentara IDF, mereka diperlakukan dengan kasar, bahkan ada yang sampai diperkosa kemarin, perempuan, anak-anak, bahkan ada satu keluarga dikumpulkan kemudian ditembak semuanya. Iya. Dan itu dunia tahu, ya. Cuma negara-negara besar melindunginya karena mereka melindungi atau membela Israel. Jadi semakin akhlak ini semakin bagus, semakin banyak orang sekarang masuk Islam karena akhlak ini. Jadi penting sekali akhlak ini diutamakan dalam perjuangan Islam di tengah-tengah masyarakat global sekarang ini. Kadang ada orang mengatakan, ada orang lama ngaji, rajin sholat, tapi akhlaknya tidak bagus. Jadi yang disebut itu yang tidak bagusnya. Sayang kan kalau sudah seperti itu. Padahal ini orang baik, cuma karena tidak terlatih jiwanya, akhlaknya ini, maka muncul dalam kehidupan sehari-hari menjadi citra yang negatif bagi kebaikan. Jadi akhirnya orang mengkritik agamanya, padahal itu kan tidak pada tempatnya agama dikritik. Ini yang salah kan pendidikan keagamaannya salah di dalam masyarakat. Tapi karena memang susah, akhlak ini susah diubah, maka harus dilakukan sejak kecil. Jadi anak-anak kita sejak kecil inilah akhlak harus selalu ditanamkan, itu dididik anak-anak dari kecil. Karena kalau sudah tua semakin sulit ini, karena dia menjadi malakah namanya. Malakah itu artinya sesuatu yang lengket ke dalam jiwa, susah diubah. Ya, dia orang kalau kebiasaan tidur pagi dari kecil, remaja sampai udah menikah masih tidur pagi, itu sulit berharap nanti kalau udah tua itu nggak tidur pagi itu. Karena itu udah malakah namanya, udah melengket. Ya, tidur habis asar dilarang oleh Nabi. Tapi kalau orang dari kecil kebiasaan begitu ya susah. Tapi tidak berarti tidak bisa diubah. Semua bisa diubah. Dan Islam itu semua bisa diperbaiki. Allah saja menerima taubat siapapun yang bertobat, apalagi manusia. Ya, seharusnya lebih daripada itu kita lebih memahami orang lain. Kita tahu persis orang ada yang di sekitar kita. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangannya bagi orang-orang mukmin nanti di hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Timbangan yang paling berat nanti di hari kiamat, yang bikin paling berat timbangannya orang mukmin di hari kiamat adalah akhlaknya. Iya. Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khulqi. Jadi akhlak yang baik itu kalau dimiliki oleh seorang mukmin, itulah investasi terbesarnya nanti kalau hari kiamat. Akhlak yang baik. Ya bukan berarti sholat, puasa kita, haji kita, umrah kita itu tidak berat timbangannya, tapi yang paling berat timbangannya akhlak. Akhlak yang paling berat timbangannya akhlak. Nanti deh. Mungkin timbangan kita udah gini, ya defisit kita, kebaikan jadi rendah, tapi karena akhlak kita bagus, dia bisa naik begini. Ya kira-kira begitu timbangannya. Jadi kalau orang mengabaikan pendidikan akhlak ini, ya tentu dia akan mendapatkan kerugian. Ya. Dalam sebuah riwayat At-Tirmizi, ya, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ada dua, kata Rasulullah. Yang pertama adalah takwa, karena surga itu rindu kepada orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Surga rindu terhadap orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jadi yang paling menyebabkan banyak orang masuk surga dua itu, bertakwa dan berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Lalu ketika beliau ditanya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab dua, yakni mulut dan kemaluan. Kenapa mulut? Ya tentu mulut sekarang bukan hanya lidah, tapi juga ini apa namanya,
Ya jari-jari ya, jari-jari karena apa namanya, kalau dulu berita fitnah rekayasa disampaikan dengan mulut, kalau sekarang dengan gadget. Nah, jadi ini juga nanti paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yakni handphone, tablet, laptop, ya. Karena di sini kita ngetik nih, yang tersebarlah ke seluruh dunia. Apakah membuat kerusakan atau tidak? Dan kemaluan. Kenapa kemaluan? Karena kemaluan inilah yang menyebabkan manusia tidak terkontrol hidupnya di muka bumi ini, dan menyebabkan banyak persoalan di dalam hidup. Dan itu simbol daripada dikeluarkannya Adam dan istrinya dari surga, yakni membuka kehormatannya kan, terbuka. Ketika dia mendekati itu pohon, maka kehormatannya terbuka. Ya, kalau kehormatan sudah terbuka, kemaluan sudah tidak ada. Malu sudah tidak ada. Ya, dan simbol malu itu adalah kemaluan itu. Adam jatuh dari surga ke bumi itu digambarkan dalam diorama dalam surah Al-A'raf. La taqrabu hadhihi asy-syajara fatakuna minaz zalimin. Fa azallahum asy-syaitan. Tapi keduanya digelincirkan oleh syaitan, sehingga kehormatannya terbuka. Nah, kehormatan terbuka itulah yang menyebabkan dunia rusak sekarang ini. Cobalah, kerusakan apa di dunia ini yang tidak ditimbulkan oleh hilangnya kehormatan? Itu kan awalnya menganggap enteng yang namanya kehormatan. Tapi kalau orang masih berpegang teguh kepada kehormatan, ya insya Allah dunia ini akan aman. Dunia ini lebih indah dari yang semestinya. Ibnu Qayyim juga mengutip sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau mau lihat orang imannya sudah sempurna atau tidak, atau baru tahap awal imannya, lihatlah akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah mulia, sudah baik, itu tanda imannya sudah sempurna. Imannya sudah sempurna. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khalqan. Yang paling baik akhlaknya, yang paling sempurna imannya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan yang paling baik akhlaknya, orang mukmin yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa Bapak Ibu? Ini bukan berarti perempuan tidak harus baik akhlaknya. Karena kan hadis ini bias gender ya. Gini, ini simbol sebenarnya dalam hadis yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak sekali di dunia ini orang yang tidak baik akhlaknya kepada istrinya. Karena posisi saat itu, dan mungkin juga sampai saat ini, laki-laki merasa super dibanding perempuan di zaman itu, mungkin juga zaman sekarang. Ya, itu sebabnya perempuan kalau mau menikah itu menggunakan namanya teori hipergami. Pernah ada yang baca teori hipergami? Jadi meskipun perempuan tidak ngaku, sebenarnya hampir semua perempuan kalau milih laki-laki itu membenarkan teori hipergami. Yakni perempuan itu mengimpikan laki-laki yang statusnya lebih tinggi. Iya, apakah ekonominya, apa kekuatan fisiknya, apakah ilmunya. Tapi perempuan selalu begitu, meskipun bilang enggak, saya kalau calon suami saya apa aja gitu, tidak. Tapi buktinya dia nerima yang lebih tinggi gitu. Itu teori hipergami mengatakan seperti itu. Jadi Islam itu menurut saya sangat membenarkan teori hipergami itu dari beberapa sisi, terutama dari sisi. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Faktanya seperti itu, laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, dia berdiri ya di atasnya perempuan, dia di atasnya perempuan. Ar-rijalu qawwamun, bahkan dia bisa menjadi imam. Ya, dia lebih kuat cari nafkah,
ya belajar bisa lebih kemana-mana. Kalau perempuan kan tidak bisa kemana-mana belajar, terhalang terkadang oleh berbagai persoalan, ya. Jadi laki-laki ini lebih kuat. Nah, karena posisinya lebih kuat, lebih dominan, maka banyak laki-laki di dunia ini yang akhlaknya tidak baik kepada istri. Ya. Jadi tidak baik kepada istri karena memandang istrinya lebih rendah, perempuan lebih rendah. Nah, ini gagal menjadi orang yang beriman. Dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di dunia ini perempuan mempersoalkan itu. Mempersoalkan. Perempuan suka didominasi oleh laki-laki, tapi perempuan tidak suka didiskriminasi. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Perempuan itu suka didominasi oleh laki-laki, itu fitrahnya itu. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi kapan perempuan didiskriminasi, perempuan akan berontak. Karena diskriminasi itu akhlak yang buruk. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan itu akhlak yang buruk. Tapi dominasi laki-laki terhadap perempuan itu fitrah itu. Fitrah. Yang bukan hanya menyenangkan laki-laki tapi diinginkan oleh perempuan. Ya. Sekaya-kayanya perempuan tetap ingin namanya pemberian dari suami, hadiah. Ada nih suami istri, istrinya pendapatannya banyak, suaminya lebih sedikit. Tapi namanya perempuan ya tetap senang kalau dikasih hadiah dari suaminya. Jadi kalau bisa nih suaminya ambil uang istrinya, tabung, kemudian jadikan hadiah surprise nanti. Nah, kayak gitu tuh. Karena perempuan begitu, perempuan. Setinggi-tinggi sekolahnya perempuan, kalau punya suami yang sekolahnya lebih rendah, ingin dinasehati oleh suaminya, Pak. Ar-rijaluna qawwamun 'alan nisa. Istrinya ustazah, kuliah di Mesir, pulang sampai sini, suaminya tamatan SMA. Suatu saat dia ingin nasihat dari suami. Beda rasanya perempuan kalau diberi nasihat yang tulus oleh laki-laki. Nah, tapi sebaliknya yang terjadi banyak di dalam kehidupan ini, laki-laki berakhlak buruk. Dan itulah simbol kalau dia buruk kepada istrinya, itu akhlak di luar rumah bisa lebih buruk daripada itu. Ya. Ada perempuan pernah cerita ke saya, Pak, kalau suami saya bawa mobil, saya di sampingnya ada polisi tidur, main hantem aja. Tapi kalau ada teman-teman saya yang perempuan di belakang, itu suami saya pelan sekali gitu. Bagi suaminya itu bukan persoalan, mungkin dia lagi buru-buru, tapi bagi istrinya itu sampai mati dia tidak bisa lupa itu. Karena katanya perempuan itu ahli sejarah. Jadi kalau pernah sedikit dikecewakan, dia tidak akan lupa sampai meninggal. Jadi hati-hati bapak-bapak itu kalau pernah berakhlak buruk kepada istri. Saya juga pernah menangani orang yang mau bercerai itu, saya tanya itu istrinya, kenapa Mbak apa tidak bisa diperbaiki? Nggak bisa lagi Pak, saya sudah kasih kesempatan dari dulu sampai sekarang ada perubahan. Udah berapa tahun, udah banyak tahun, lupa saya berapa tahun. Apa yang paling? Selalu dia mengutamakan dirinya dibanding istrinya, maksudnya suaminya waktu itu. Ya, pernah dia jatuh di motor, yang pertama ditanya suaminya itu motornya Pak, bukan istrinya. Itu dia nggak bisa lupa itu, nggak bisa lupa itu. Yang ditanya pertama motornya Pak. Dia selalu pakaiannya necis Pak, rapi, sepatunya bagus. Ya, harganya selalu lebih mahal dari yang dibelikan ke saya. Terus kalau naik motor, kan tuh celana suaminya kena sepatu istrinya itu. Jadi dia bersihkan sepanjang jalan itu celananya. Itu menyakitkan hati istri itu. Maka kata Nabi, siapa yang paling baik akhlaknya, lihat saja akhlaknya kepada istrinya. Jadi ingat, istri itu menganut teori hipergami, dia suka didominasi, ya, dia suka laki-laki yang jantan, maskulin, mendominasi. Perempuan itu tidak suka kalau suaminya ngomongnya bertele-tele. Perempuan lebih suka kalau suaminya ngomong direct, ya, jelas, ya, maksudnya bukan. Kalau perempuan emang ngomongnya begitu, perempuan itu kemana-mana gitu. Kalau laki-laki ngomongnya kayak perempuan, ya perempuan nggak suka. Tapi yang tidak disukai perempuan adalah diskriminasi.
Nah, karena itu universal Pak, kalau diskriminasi itu. Diskriminasi universal. Inilah akhlak suami kepada istri, tidak mau memaafkan istri kalau istri bersalah, selalu istri yang disalahkan. Nah, itu jelas itu akhlak seperti itu ditentang oleh Islam. Apalagi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini diajarkan bahwa akhlak ini kalau kita sudah berakhlak tuh bertingkat-tingkat juga ya, derajatnya bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Tingkatan paling bawah itu kalau kita berakhlak baik kepada makhluk itu karena kita punya keyakinan bahwa seluruh alam semesta ini Allah yang ngatur. Pandangan Rabbani namanya. Karena kalau orang sudah meyakini semua ini diatur oleh Allah, ya kenapa dia berakhlak buruk kepada makhluk? Orang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Apa hak kita? Allah saja tidak marah kepada orang yang berdosa, ya. Maksudnya Allah mengampuni orang yang pernah berdosa. Mengapa kita kepada makhluk serba kejam, ya, selalu merasa lebih hebat dari orang lain dan seterusnya. Jadi akhlak yang paling rendah itu dibangkitkan dengan pandangan Rabbani. Semua ini Allah yang ngatur kok. Semua ini Allah yang ngatur. Itu tadi ayat yang dibacakan Ustadz Fahmi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak punya kehendak, yang punya kehendak itu hanyalah Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada orang bersikap buruk kepada kita, ya anggaplah itu bagian dari kehidupan alam semesta. Emang orangnya mungkin sifatnya begitu. Dan kalau kita ikut-ikutan buruk kepada dia, ya itu namanya tidak berakhlak. Kita tidak berakhlak Pak. Kalau kita didik dia, kita hukum itu lain. Tapi orang menghukum mendidik itu nggak emosi. Kalau kita sudah emosi juga ke dia, itu akhlak dia buruk, merusak akhlak kita. Begitu Nabi tidak pernah emosi dia. Dan bahkan dalam perang pun Nabi itu tidak emosi. Jadi Nabi membunuh lawan di dalam perang itu bukan dalam keadaan emosi. Bukan dalam keadaan emosi. Ali bin Abi Thalib pernah berperang, dia sudah mau bunuh lawannya itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali tinggalkan orang itu, memperbaiki dulu emosinya. Karena kalau saya bunuh dia dalam keadaan emosi, berarti saya mempertuhankan emosi saya. Tinggalkan dulu. Jadi dia selalu membunuh dalam keadaan tenang. Ya mau. Saya seperti tentara Gaza sekarang, dia menembak itu bismillah, la haula wala quwwata wa ma ramaita walakin Allah rama. Gitu. Kalau Bapak lihat cuplikan-cuplikan kalau nembak sekarang pejuang Gaza itu atau pejuang Yaman atau pejuang Hizbullah, selalu dahului dengan ayat-ayat itu baru dia tembak. Nggak ada dalam keadaan emosi. Nggak ada dalam keadaan emosi. Dan dalam pertandingan olahraga fighting juga begitu tuh selalu yang kalah yang emosi kan ya. Ya, yang emosi yang kalah. Karena dia kontrolnya kan jadi kecil. Kontrolnya dalam pertarungan itu kontrol terhadap gerakannya dan seterusnya kecil, energinya terbuang oleh emosi. Nah, jadi akhlak ini kita bangun dengan pandangan bahwa semua kehidupan ini sudah ada yang ngatur, yakni Allah Rabbul Alamin. Kita tinggal bagaimana mensikapi makhluk dengan baik saja. Dan yang dimaksud makhluk ini bukan cuma sesama manusia ya Pak, akhlak kepada binatang, kepada tumbuhan itu harus baik. Sekarang ini lagi tren pikiran bahwa kesehatan di dunia ini baru akan benar kalau kesehatan tidak dipisahkan antara kesehatan manusia dan kesehatan makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Sekarang kan masih dipisah, ada namanya dokter manusia, ada namanya dokter hewan. Nah sekarang udah manusia, para ahli kesehatan udah mulai berpikir nggak bisa dipisah begitu. Bahkan yang mulai berpikir dokter hewan. Jadi dokter hewan sekarang ini, saya mengenal dokter hewan, seorang profesor, saya tidak sebut namanya ya, nanti soalnya masuk ke YouTube. Jadi dokter ini dokter terkenal di Indonesia, dia sudah mulai berpikir nggak mungkin persoalan kesehatan manusia dan kesehatan hewan selesai kalau kita tidak lihat secara terintegrasi. Ya, harus terintegrasi. Gara-gara COVID kemarin kan banyak ahli mengatakan COVID itu berasal dari hewan, iya berasal dari hewan, monyet atau apa gitu ya. Nah, kadang monyet itu mindahin ke manusia.
Lah itu tidak bisa hanya dianalisis dengan proses perpindahannya. Kenapa dia pindahin ke manusia? Pasti manusia sudah pernah melakukan sesuatu kepada hewan secara tidak berakhlak. Ya. Karena dia tidak memandang alam ini sebagai satu kesatuan yang diatur oleh Allahu Rabbul Alamin. Ya. Jadi kalau orang punya keyakinan yang kuat tentang kerububiyahan Allah terhadap alam semesta, itu modal, Pak. Akhlak kita naikkan sedikit dengan membaguskan. Jadi kalau tadi itu kita baguskan akhlak kita dengan akidah Rabbul Alamin ini, yang kedua kita baguskan akhlak kita dengan membaguskan hubungan dengan Allah dan diri kita. Sikapnya begini, sederhananya, ini panjang ceritanya. Semua yang baik datang dari Allah dan semua yang buruk itu datang dari diri kita. Itu prinsip itu dalam ilmu akhlak. Iya. Semua yang baik datang dari Allah, dan itu menyebabkan kita tidak sombong kalau kita berbuat baik. Dan semua yang buruk itu pasti datang dari diri kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya yang kedua. Kalau orang sudah bisa sampai di situ, dia akhlaknya itu naik ke level yang kedua. Ini panjang, saya tidak. Ini ada ayat dalam Al-Qur'an ya. Ini akhlak yang agung nih. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi kalau orang sabar terhadap penderitaan yang dia terima, itu akhlaknya itu sudah naik. Karena yang dia melihat penderitaan yang Allah berikan kepada dia itu adalah kebaikan, Pak. Nggak mungkin Allah kasih kita keburukan melalui musibah yang perih itu. Misalnya kita mungkin punya anak kecil, punya harapan ini yang paling akan melanjutkan kita punya masa depan anak kita, keturunan kita. Ya, kita biayai dia sekolah mahal. Tiba-tiba baru semester 1 kuliah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang goncang dalam jiwanya itu. Tapi seorang yang memiliki akhlak, dia mengatakan yang Allah berikan lebih baik daripada yang dia tunggu. Orang yang berakhlak pasti begitu. Yang Allah berikan pasti lebih baik daripada yang saya ekspektasi, saya harapkan. Nah, itu namanya orang membaguskan hubungan dengan Allah dengan diri kita. Ke diri kita sebaliknya, kita harus selalu koreksi ke diri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini contohnya, Pak. Contohnya Al-Qur'an nih, orang yang sudah berakhlak yang kedua nih. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Jadi ada orang yang berikan hartanya, ilmunya, apapun dia berikan, sumbangsikan, tapi dalam bersedekah memberi itu yang ada dalam kalbunya adalah perasaan takut malah. Umumnya orang kalau memberi bersedekah senang. Umumnya, Pak ya, umumnya orang. Tapi kalau orang sudah baguskan akhlaknya dengan membaguskan hubungannya kepada Allah dan ke dirinya, waktu dia memberi itu yang muncul adalah kekhawatiran. Apakah ini diterima oleh Allah atau tidak? Gitu. Apakah ini sudah bagus di hadapan Allah? Kan begitu tuh laki-laki kalau memberi sesuatu kepada wanita yang dicintai ya, Pak ya. Ya, dia udah pergi beli cincin yang bagus. Ya. Kemudian dia ukur itunya benar nggak, kesukaan itunya calon istrinya dia kasih. Tapi sampai di rumah masih dia pikirkan apakah dia senang apa tidak itu ya. Begitu seperti itu. Jadi kalau orang sudah semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti inilah gambarannya oleh Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tingkat paling tinggi, yakni membersihkan akhlak dari campur tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu bukan lagi tidak pernah lagi dia mengatakan dirinya berakhlak. Jadi kalau dia berakhlak baik pun dia tidak pernah mengatakan, dia pernah ada dalam hatinya saya sudah berakhlak. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala memancarkan akhlaknya Allah lewat hambanya. Itulah Nabi kita. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat yang paling sempurna memancarkan akhlak Allah di muka bumi. Itulah yang dimaksud ayat wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau Muhammad diutus kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebenarnya rahmat itu dari Allah, tapi dia memancar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau sudah sampai, mungkin ini para nabi ya, para nabi sudah sampai di situ, maka nabi itu tidak pernah mengatakan dari saya. Ada orang minta mukjizat kepada nabi, nabi bilang saya tidak kuasa terhadap mukjizat. Ada orang bilang bagaimana nanti di akhirat, nabi berkata saya tidak tahu tentang di akhirat nanti. Itu semua dalam pengetahuan Allah, padahal nabi tahu. Iya, tapi nabi tidak pernah mengatakan itu dari saya. Itulah orang kalau sudah sampai di akhlak yang paling tinggi. Saya tutup kajian pagi ini dengan sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini saya tidak bacakan karena waktu, tapi intinya hadis ini mengatakan simbol akhlak yang paling buruk itu adalah sombong, Bapak Ibu. Iya, simbol akhlak yang paling buruk itu adalah sombong. Dan janganlah sombong itu berada di dalam diri kita. Karena Nabi kita juga mengatakan sulit masuk surga orang yang ada dalam dirinya kesombongan, meskipun hanya sebiji zarah sombong. Dan kehidupan di dunia ini sebenarnya sudah membuktikan orang-orang sombong itu udah pasti akan diputar balikkan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. John Lennon, tahu John Lennon ya? John Lennon itu vokalisnya The Beatles ya, The Beatles ya. Kalau zaman saya dulu kan masih dengar lagu The Beatles waktu kita yang John Lennon itu pernah bilang Tuhan pun kalah terkenal dari saya. Gitu. Saking terkenalnya waktu itu John Lennon. Apa yang terjadi? John Lennon ditembak oleh ininya apa namanya? Fansnya. Iya, jadi fansnya sendiri nembak John Lennon itu. Gara-gara. Ada satu presiden Brazil, siapa namanya itu, pernah mengatakan Tuhan pun tidak bisa merubah kemenangan partai saya. Ya. Memang dia partainya pada saat itu partai dominan di Brazil, dan benar menang, tapi persis sebelum dilantik meninggal. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi Fir'aun waktu mau tenggelam di Laut Merah mengatakan saya bertobat dan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi sejarah sudah mencatat orang-orang sombong itu semua terjungkal, Pak. Tapi tetap aja orang sombong di muka bumi ini. Coba kita, namanya akhlak itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak Baihaqi.